Berlatar di Hokkaido, film dibuka dengan Chie Tateno, seorang gadis kecil sedang menggambar ibunya ditemani Bafun kuda ternak ayahnya dan Tantan anjing peliharaannya. Just for info, di sini ayah Chie yang bernama Akiyoshi telah berpisah dengan Naomi istrinya, dan Chie lebih memilih untuk menjadi anak yang pendiam semenjak orang tuanya bercerai. Siangnya, Chie menghampiri si ayah ke tempat kerja. Di sana, Aki berkata kepada anaknya bahwa tadi dia bersama Daisuke berhasil menemukan kepingan telur T-Rex di Gua Jomon. Sedikit informasi lagi nih ya. By the way, ayah dan ibu Chie mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu sebagai ahli paleontologi. Dan paleontologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari kehidupan praaksara. Oke, masuk lagi ke dalam filmnya. Di rumah, Aki bilang kepada nenek Chie jika besok dia akan pergi ke Gua Jomon untuk mencari telur T-Rex. Chie yang mendengar berkata kepada si ayah jika dia ingin ikut. Dan keesokan harinya perjalanan mereka pun dimulai. Ratusan kilo mereka lalui perjalanan tersebut dengan rute yang tidak mudah. Dengan bantuan kakek Shinoda, kini sampailah mereka di gua. Namun dua orang di sana tidak ingin melanjutkan perjalanannya kembali karena takut dikutuk oleh sang dewa. Tapi kakek Shinoda sebagai petunjuk jalan lebih mau mengikuti keinginan Chie yang ingin tetap masuk. Setelah mereka lebih masuk ke dalam gua itu, kakek Shinoda berdoa kepada dewa agar diberi petunjuk. Dan Aki CS selalu mengikuti arah perginya Shinoda. Kini sampailah mereka di pucuk gua. Pucuk? Akhirnya usaha yang mereka lakukan itu nggak nihil lur. Di sana Aki CS dapat melihat telur dinosaurus yang belum menjadi fosil. Namun tak lama setelah telur itu diambil, bebatuan di sana mulai runtuh. Ketika semua orang sedang fokus untuk menyelamatkan diri, kakek Shinoda memberikan sebuah alat musik tiup kepada Chie. Dia mengatakan alat ini bisa menenangkan pikiran. 1 minggu setelah kejadian tersebut, terlihat Aki bersama tim laboratoriumnya sedang menunggu telur dinosaurus itu menetas. Daisuke juga mengatakan kepada Aki bahwa dia telah memanggil ahli paleontologi dari New York untuk membantu Aki. Dan orang yang dipanggil Daisuke ternyata adalah Naomi. Siangnya, Chie yang berbahagia sedang menyambut kedatangan ibunya yang sudah lama ini tak dilihatnya. Namun sayang, di sana Naomi terlihat tidak peduli sekali kepada Chie. Bahkan dia nggak mau loh nerima bunga dari Chie. Lalu Naomi yang baru sampai langsung bertanya di mana telur itu kepada mantan suaminya. Di rumah, Naomi berkata kepada Aki bahwa seorang ibu pasti mencintai anaknya. Namun mereka tak selalu menjadikannya sebagai prioritas. Scene berpindah, kini sampailah Aki dan Naomi di laboratorium penelitian. Naomi lalu mempunyai rencana akan memindahkan nukleusnya dinosaurus ke telur penyu, kemudian dikembalikannya lagi. Setelah disetujui, paginya Aki dan Naomi mulai melancarkan strategi tersebut. Terlihat Chie bersama yang lainnya juga terus melihati proses dari dua orang itu. Oh ya, karena kejadian kemarin, Chie kini menjadi kurang suka kepada ibunya. Namun Chie mempunyai satu kesamaan dengan ibunya, yaitu mereka sama-sama tidak suka dengan paprika. Lanjut, beberapa hari kemudian, telur dinosaurus itu mulai menunjukkan perkembangan baiknya. Dan suatu waktu Aki meminta tolong kepada anaknya, yaitu jika bayi dinosaurus itu lahir, Chie harus menjadi ibunya. Karena ada teori yang mengatakan alasan mengapa dinosaurus punah yaitu karena induknya tidak merawat anaknya. Dan ayah Chie ingin anaknya bisa merawat bayi dinosaurus itu agar tetap hidup.
Alur maju 1 minggu kemudian, terlihat telur dino itu masih belum menetas juga. Malah nih ya, di hari itu bayi dino di dalamnya mengalami detak jantung yang tak stabil, bahkan berhenti bergerak. Mbak dokter di sana ya tentunya panik. Cie lalu mendekati telur tersebut sambil berkata, "Kau akan mati sebelum lahir. Padahal aku akan menjadi ibumu, jadi lahirlah ke dunia." Setelah itu, Cie mengeluarkan okarina pemberian kakek Shinoda dan memainkannya. Dan tak lama kemudian, jantung yang sempat tak berdetak beberapa saat itu tiba-tiba berdetak kembali dan menetas. Cie di sana sangat merasa senang ketika melihat si bayi dino keluar dari cangkangnya. Bayi dino itu kemudian dinamai Rex oleh Cie. Cie juga di sana langsung memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Aku adalah ibumu." Cie lalu ingin mencoba memberikan ciuman pertamanya kepada si Rex. Namun tiba-tiba Daisuke mengambil Rex. Dan Rex yang tidak suka dengan pria tersebut pun akhirnya menggigitnya. Kini Rex melompat ke tubuh Naomi dan lanjut berjalan-jalan mengelilingi ruangan di sana. Karena beberapa alat laboratorium jadi rusak karena Rex, akhirnya Cie menghentikan dinosaurus itu dan membawanya ke suatu tempat. Kini kabar menetasnya Rex telah menjadi kabar yang telah mendunia. Banyak sekali perusahaan yang menawarkan iklan untuk Rex. Dan karena butuh uang banyak agar Rex tetap hidup, akhirnya Daisuke sebagai asisten Aki menandatangani kontrak dari salah satu perusahaan tersebut. Di sana lalu Aki memberi pendapat seharusnya mereka lebih penting mengajari bagaimana caranya makan kepada Rex. Mengingat dari kemarin itu si bayi dino belum memakan apapun. Cie yang dari tadi memandangi Rex pun berkata kepada mereka, yaitu biar aku saja yang memberinya makan. Naomi kemudian menyarankan Cie untuk memberikan paprika kepada Rex. Naomi menambahi jika Cie bertanggung jawab atas ucapannya kemarin, maka sebagai ibu Rex, Cie harus bisa mencontohkan kepada Rex bagaimana cara dia memakan paprika. Dia lalu memetik 1 paprika, namun saat Cie akan memakan buah tersebut, Naomi tiba-tiba minta diambilkan paprika oleh Daisuke. Naomi segera menunjukkan kepada anaknya bahwa dia juga bisa memakan paprika atau buah yang paling tidak disukainya. Setelah Cie melihat ibunya memakan paprika, dia lalu mendekati Rex dan mulai memakan buah yang ada di tangannya itu. Terlihat Naomi sangat merasa bangga kepada anaknya yang telah bertanggung jawab atas ucapannya. Keesokan harinya, Cie mencoba mengajari beberapa pengetahuan kepada Rex. Siangnya, Cie juga mengajak Rex bermain. Ada-ada aja ya. Tak sampai situ saja lur. Tuh Cie yang menganggap Rex adalah anaknya juga mengajaknya camping ala-ala. Di lain hari, Cie yang melihat perut Rex semakin membesar mulai khawatir karena semenjak dia menetas, Rex nggak pernah buang air besar. Namun Rex yang sedang dikhawatirkan itu malah berlari-lari mengajak Cie petak umpet. Bukan ngajak petak umpet ding, ternyata dia ngumpet karena sedang buang air besar. Dan Cie yang menginjak tai Rex langsung teriak sampai kedua orang tuanya datang. Cie lalu memberikan 1 gelang kesayangannya untuk Rex sambil berkata ketika gelang itu putus, maka mimpi Rex akan menjadi nyata. Kemudian Cie bersama keluarganya mengabadikan momen di hari itu.
Kini gambar atau boneka Rex dapat kita lihat hampir di setiap sudut kota. Bahkan JTV atau tempat kerja Aki juga mendapatkan penghargaan dari presiden. Sekarang juga terlihat Rex mulai sibuk syuting sebagai brand ambassador. Wih, bahkan dalam satu hari dia bisa syuting sampai 3 produk. Dan pada suatu hari, Chie yang melihat Rex kelelahan saat syuting pun bilang kepada kru di sana supaya Rex bisa istirahat. Namun Daisuke yang menganggap Rex tak becus saat bekerja pun tiba-tiba memukulnya. Rex yang tak terima pun langsung menggigit Daisuke dan Chie bergegas untuk melerainya. Malamnya, Nomi berniat ingin mengobati luka Chie yang dia dapati saat melerai perkelahian tadi siang. Tapi Chie tidak mau dan dia lebih memilih untuk diobati sang nenek. Keluarga yang sedang berkumpul itu lalu kembali membahas mengapa Rex akhir-akhir ini semakin tak berenergi. Alur maju sebulan kemudian terlihat kini Rex mulai bertambah besar. Dan dia sekarang terus memanggil-manggil ibunya sambil mengelus-ngelus gelang yang diberi oleh Chie. Rex yang mulai bosan karena selalu dikurung pun akhirnya berusaha untuk membuka pintu besi di sana. Rex berulang kali memukulkan kepalanya ke pintu itu. Dan saat mencoba untuk yang kesekian kalinya, akhirnya Rex pun berhasil. Rex kemudian berjalan menuju kandang Dafun dan Tantan. Di sana kuda dan anjing Aki yang melihat seekor dinosaurus pun mulai menggeram. Namun ketika Tantan melihat gelang yang dipakai Rex adalah gelang Chie, dia langsung menjadi jinak kepada Rex. Tantan juga menjilat-jilati gelang serta tubuh Rex sebagai salam perkenalannya. Dan Dafun juga tiba-tiba menggoyangkan ekornya sebagai tanda persahabatannya juga. Tantan lalu mengajak Rex ke laboratorium Aki. Di sana Rex melihat makhluk yang sama seperti dirinya. Rex selalu menganggap ini adalah ibu aslinya. Dan Chie yang melihat dari lantai atas pun juga memahami perasaan Rex yang memang sedang merindukan sosok sang ibu. Namun tiba-tiba Rex yang tubuhnya semakin melemas terjatuh. Chie langsung menghampiri Rex. Di sana Rex menangis. Walaupun Chie tak mengerti apa yang diucapkan Rex, namun dia paham betul bahwa sekarang ini Rex itu sangat merindukan ibunya. Chie yang kasihan lalu bilang kepada ayahnya tentang keadaan Rex sekarang. Dan sekarang Aki dan Naomi sedang menyuruh Daisuke untuk membatalkan seluruh kontrak iklan. Namun Daisuke tak menanggapinya dengan kalimat positif. Dia yang kurang setuju dengan pikiran dua orang itu pun malah memilih untuk mengundurkan diri. Menjelang Natal, terlihat Chie pergi ke toko membeli hadiah untuk ibunya. Di sana dia tak sengaja bertemu dengan seorang anak laki-laki teman sekolahnya dahulu. Sementara di rumah terlihat Daisuke yang telah menjadi direktur utama di Museum Dinosaurus Tokyo sedang bilang kepada Aki agar Rex menjadi miliknya. Daisuke juga mengatakan dirinya telah lapor ke pemerintah bahwa dahulu mereka menemukan telur itu di hutan nasional. Maka sekarang jika Aki tak mau mengikuti perintah Daisuke, polisi akan menangkapnya atas dasar penyalahgunaan aset nasional. Tak sengaja pembicaraan tersebut telah didengar oleh Chie yang belum lama ini sampai rumah. Dan sebelum pergi, Daisuke bilang kepada Chie bahwa sebenarnya Ibu Nomi dalam waktu dekat ini akan kembali ke New York. Kini hampir setiap harinya Rex menghabiskan waktunya di samping fosil dinosaurus. Dia juga tubuhnya terlihat semakin melemas. Chie kemudian datang menemui Rex sambil mengajak dinosaurus yang dianggap anaknya itu untuk pergi ke hutan nasional. Karena Chie yakin ibu kandung Rex pasti ada di sana. Paginya Chie memulai perjalanannya untuk mengantarkan Rex ke dunia aslinya. Tapi sebelumnya Chie berniat ingin merayakan Natalnya bersama Rex. Di sana Chie sebenarnya sedih karena nantinya dia tak akan bertemu lagi dengan Rex.
Dan menjelang siang saat Naomi akan bersiap ke bandara, mantan suaminya itu bilang kepadanya bahwa kini Chie bersama Rex menghilang entah kemana. Akhirnya Naomi mengubah jadwal pulangnya ke New York karena akan mencari anaknya. Malamnya terlihat kota Hokkaido sangat ramai dipadati orang yang sedang merayakan suasana Natal. Terlihat di antara ratusan orang itu, Chie juga ada di sana bersama Rex. Namun ketika di sebuah restoran, Rex yang tak bisa mengontrol dirinya tak sengaja membuat kekacauan di sana. Paginya, Chie dibantu anak kecil teman sekolahnya dahulu pergi ke rumah kakek Shinoda. Tapi di tengah jalan ternyata Daisuke CS mengejar mereka. Dan akhirnya berkat bantuan temannya itu, kini Chie berhasil terlepas dari kejaran manusia-manusia jahat tersebut. Tepat di malam Natal, Chie mencoba memainkan alat musik yang diberi oleh kakek Shinoda. Dan tak lama kemudian, kedua orang tua Chie ke sana diantar oleh kakek Shinoda. Di sana Naomi menangis karena merasa bersalah kepada anaknya. Setelah Chie dan Naomi berpelukan, tiba-tiba gelang yang dipakai Chie pun terputus. Setelah bermaaf-maafan, CCS lalu melanjutkan perjalanannya untuk ke hutan nasional. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, kini sampailah mereka di depan gerbang dimensi lain, atau yang biasa mereka sebut kerajaan dewa. Tak lama, gelang yang dipakai Rex terputus dan C pun yakin ibu Rex pasti ada di luar sana. Kini tibalah waktunya Rex dan Chie harus berpisah. Sebelum Rex benar-benar pergi, Chie memeluk Rex sambil mengatakan dia tidak akan pernah melupakan Rex. Chie kemudian berlari menghampiri ibunya. Setelah itu, Chie menyuruh Rex untuk pergi menemui ibunya juga. Dan film pun selesai.